Nah itu jangan sampai nanti kualat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak lama lagi haul sekumpul akan dilaksanakan. Perkiraan itu kalau tidak hilap bulan Januari ini pertengahan untuk kebiasaan di 5 Rajab biasa. Pokoknya kalau saya untuk sudah menjelang haul Abah Guru Sekumpul ini, saya itu gembiranya itu luar biasa. Sangat gembira sekali. Kenapa? Pokoknya itu kegembiraan saya itu melebihi saya menunggu Idul Fitri. Itu kenapa? Aduh, kalau haul ini ibaratnya tuh hari rayanya orang Kalimantan Selatan lah. Hari rayanya para muhibbin sekumpul. Pokoknya kalau saya pribadi, saya agendakan untuk saya menerima job atau menerima pekerjaan tuh saya kosongkan untuk itu. Karena buat saya hari hanya haul itu sangat berkesan bagi saya. Selama saya punya rezeki, badan saya sehat, saya tak akan pernah melewatkannya setiap tahunnya. Karena bagi saya pribadi di haulnya sekumpul ini bukan hujan lagi ya, tapi badainya rahmat diturunkan pada waktu itu. Badai rahmat Allah, karena yang di haul ini saya yakin beliau adalah kekasih Allah, kekasihnya Rasulullah yang sangat tinggi di sisi Allah dan Rasulullah. Iya. Pokoknya di sana itu saya merasa tuh lahir batin saya itu terasa tenang, senang, nyaman, damai pokoknya. Karena kita ditamu ibaratnya tuh di dalam rahmatnya Allah tuh kita pasti merasa nyaman. Dari situ luar biasa kan. Ngumpul itu semua ibaratnya tuh para muhibbin, mobil khusus orang-orang saleh dan salehah, para wali-wali kan, bahkan yang wali-wali yang maupun masih hidup ataupun yang sudah bal ahya, mereka hadir. Saya yakin itu karena suasana itu luar biasa. Itu haulnya itu semakin tahun itu semakin banyak, bahkan itu sampai radius kurang lebih 10 kilo itu masih jamaahnya haul sekumpul. Coba bayangkan, dulu pernah kalam Abah Guru Sekumpul, beliau di pengajian beliau bahwa kumpulnya orang-orang di dalam majelis yang baik itu 40 orang kumpul itu doa mustajab, doa sudah kabul doa. Karena diibaratkan beliau itu 40 orang biasa ya, 40 orang biasa di majelis kebaikan itu sama satu orang wali berdoa, aulia Allah. Nah, apalagi yang hadir ini di sana ada aulianya, bahkan yang hadir ini sudah jutaan. Itu lihat aja setiap tahun tuh di YouTube itu setiap tahun itu sudah H-7 itu H-10 itu sudah, aduh pokoknya kegembiraan buat orang Kalimantan Selatan, khususnya para muhibbin. Pokoknya kalau sudah mau menuju hari haul ini sudah hati itu berbunga-bunga lah. Apalagi saya khususnya merasakan, dan saya tanya-tanyakan yang lain juga. Pokoknya kalau saya sih saya agendakan khusus. Pokoknya uang saya sisihkan, saya siapkan untuk bekal lah, bekal kita ke sana atau selama kita di sana kan. Itu kan tidak ada undangan, tapi cuman ada pemberitahuan. Artinya pemberitahuan tidak diundang, tapi siapa saja mau hadir silahkan. Wabil khusus orang Kalimantan Selatan jangan sampai tidak hadir, jangan kalah sama orang-orang luar. Ini kan orang luar dari Jawa, Sumatera, sampai orang Jerman, orang Inggris itu kan ada itu, apalagi Hadramaut, orang Yaman, orang Mekah, Madinah itu kan sering hadir waktu haul itu. Iya.
Nah itu mendunia lah ibaratnya, karena sosok seorang Abah Guru Sekumpul ini pangkat di sisi Allah itu bukan pangkat biasa. Namanya aulia itu kan ada pangkat-pangkatnya, ada tingkatannya lah. Jadi kita tahu. Nah, beliau ini ibaratnya tuh orang yang khusus. Bahasanya tuh kalau bagi saya pribadi, beliau itu adalah seorang presidennya wali saat ini. Kan tingkatan wali itu berbeda-beda kan. Ada tingkatan ya sejenis kayak polisi kan. Nah itu kan macam-macam, ada ini Kapolres, dari Kapolres sampai Kapolri kan, nah sama seperti itulah kurang lebih. Nah begitu juga wali, ada yang namanya Qutbul Aqtab, Qutbul Autad, Akhyar, Nujaba, Nukaba, Abdal, Gaus. Nah itu tingkatannya itu. Nah sedangkan Abah Guru Sekumpul ini sudah dikenal orang banyak, bahkan orang-orang yang bertitel wali pun mengakui bahwa Abah Guru Sekumpul ini memang beliau itu sangat tinggi derajatnya, pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sih nggak ada keraguan, dan saya sangat bersyukur sekali adanya seorang Abah Guru Sekumpul ini di Kalimantan Selatan. Kalau bisa hadir, tapi hadirnya dengan niat yang bagus. Bukan hanya untuk mengetahui gimana sih haulnya, jangan. Kita punya niat, semuanya kita niat mengambil keberkahan. Berkah yang kita hauli ini, berkah Rasulullah, berkat orang yang hadir kan. Kita berniat agar kehidupan kita itu untuk dunia dan akhirat itu lebih baik lagi ke depannya. Ya, mobil khusus kita kan akhirat, agar kita semuanya ibadah yang dulu kurang ini kan, semoga berkat kita hadir di sana kita lebih baik lagi. Iya, urusan dunia dan akhirat lah. Yang pasti kita berharap agar mendapatkan syafaat dari beliau, bisa berkumpul dengan beliau, dengan Rasulullah di akhirat kelak. Nah, itu aja niatnya, nggak usah banyak-banyak. Lillahi ta'ala kan, insya Allah saya yakin kabul. Kenapa? Bukan ini kan yang ngumpul lebih bukan 40 saja kan, artinya jutaan berdoa semua mengangkat tangan kan waktu berjamaah. Nah itu luar biasa itu. Dan kesana tuh harus kita yakin, cuman satu warna aja yang kita harapkan di sana, cuman warna Rasulullah, jangan ada warna-warna yang lain. Maksudnya warna hijau, biru, merah, apa, kuning, itu maksudnya tuh jangan ada unsur-unsur politik di sana, karena ini kan sudah juga mau menjelang pemilu, juga dikhawatirkan orang itu yang tidak punya adab untuk hadir ke haus kumpul, dia memanfaatkan dengan banyaknya orang yang hadir di sana, dia dalam bentuk apapun, saya maksudnya gini, dia itu nanti memberikan bantuan ataupun relawan, tapi ada unsur-unsur politik, maksudnya dia menampilkan warna-warna partainya gitu. Nah itu jangan sampai nanti kualat, karena kita tahu sosok seorang Abah Guru Sekumpul sangat tidak suka dengan unsur-unsur politik itu, karena beliau sangat mencintai umat Rasulullah. Beliau ingin menyatukan umat Rasulullah, tidak ingin memecah belah umat Rasulullah. Jadi itu kan videonya ada itu, si beliau itu sangat marah kalau ada orang hadir ke sekumpul itu ada unsur-unsur politik, maupun pura-pura dia mau acara selamatan atau apa tapi ada unsur politiknya, dia itu beliau sangat marah. Jadi kita tahu kita harus jaga adab. Wah, kita memuliakan Abah Guru Sekumpul, ibaratnya tuh kita hadir ke sekumpul itu berkat Abah Guru Sekumpul cinta dengan Rasulullah, kita cinta dengan Abah Guru Sekumpul, itu sudah otomatis kan. Kita ini membesarkan atau memegahkan haulnya sekumpul ini kan atas dasar hati, tidak memaksakan. Nah, hati itu kan digerakkan oleh Allah, ya kan? Dan juga kita
membesarkan haulnya Abagur Sukumpul ini, itu kita secara otomatis membesarkan Rasulullah dan menjalankan perintah Allah. Kenapa? Karena di dalam haul itu kita melaksanakan sholat berjamaah, membaca wiritan, membaca maulid. Artinya kita kan kalau membaca maulid itu kan, kalau sholat berjamaah kan kita menjalankan perintah Allah. Kalau membaca wiritan atau yasin apa segala itu kan itu Al-Quran. Dan kita baca maulid itu kan memuliakan dan mengagungkan Rasulullah. Nah, salahnya di mana? Jadi jangan dikias-kias dengan orang itu, wah, memuliakan Abu Guru Sukumpul melebihi daripada memuliakan Rasulullah. Salah. Dan Abu Guru Sukumpul inilah juga seseorang yang mengajarkan kita, khususnya muridnya Kalimantan Selatan, mencintai dan memuliakan Rasulullah dan menjalankan perintah-perintah Allah. Dan diajarkan beliau tentang takut dan harap kepada Allah. Jadi beliau itu kalau kita agungkan sih sangat wajar kalau bagi saya kan. Seandainya di dalam haul itu cuma membaca memuji Guru Sukumpul, tidak ada maulid hapsi, tidak ada sholat-sholatan kan, nah itu bisa kalau dianggap salah kan. Kalau ini jalankan ketaatan kan kepada Allah dan memuji Rasulullah. Jadi orang yang berpikir menganggap membesarkan haul sekumpul ini mengalahkan Rasulullah atau membelakangi Rasulullah, itu sangat, orang itu logikanya masih bagi saya sih dangkal. Iya, coba pikir, logika saja yang saya ceritakan tadi kan. Pokoknya jangan didengar orang-orang yang berbicara begitu, bahkan kita nggak perlu juga mengikut orang-orang yang begitu kan. Karena kita sebagai orang awam kita takut juga terlibat akan pola pikir yang salah ya kan. Namanya kita orang awam kan harus benar-benar kita mencari pegangan yang bisa menyelamatkan kita, itu aja kan. Karena beliau mengajarkan dengan baik kepada kita tentang cara hidup yang baik kan, ya kita di haul beliau ini ya harus menghadirkan hati cinta dan senang. Nah disitulah kalau bisa hadir dengan niat yang baik, kita semoga hadir di tempat itu kita menjadi satu bukti, satu hubungan kepada aulia Allah, yaitu Abu Guru Sukumpul, sehingga suatu saat kita di akhir kelak, andai kita ditanya punya hubungan apa kita sama beliau, kita pernah hadir di haul beliau. Nah itu saja. Jadi cuman kalau hadir di sana kita juga jaga peraturan-peraturan yang ditentukan oleh panitia-panitia di sana kan. Ikuti saja, insya Allah panitia itu semua ikhlas semua. Kenapa saya sarankan hadir? Saya punya cerita, waktu zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, ada dua sahabat. Dua sahabat ini, salah satu sahabat ini meninggal. Nah, waktu meninggal, terus malam setelah meninggal itu, teman sahabat ini bermimpi temannya yang sudah meninggal ini. Temannya ini tersiksa, sangat tersiksa sekali. Dia teriak-teriak minta tolong apa semua. Terus temannya ini kebingungan. Nah, gimana cara menolongnya? Cari pertolongan siapapun yang bisa menolong aku dalam kubur ini, yang supaya aku bisa terlepas daripada siksa kubur ini. Wah, terus saking dahsyatnya mimpi itu, temannya terbangun. Lalu dia langsung teringat dengan ulama besar, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah teringat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia langsung datangin Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu dia bercerita tentang mimpi itu. Kata sahabat yang itu, saya mimpi dengan sahabat saya yang baru meninggal, dia itu sangat tersiksa di dalam kubur. Sangat tersiksa sekali pokoknya.
Terus dia tuh minta pertolongan lah sama si Abdul Qadir Jailani agar gimana caranya temannya yang ada di dalam kubur itu tidak tersiksa lagi, lepas daripada siksa kubur. Terus kata si Abdul Qadir Jailani, saya bisa membantu sahabat kamu yang di dalam kubur itu supaya lepas daripada siksa kubur, asal ada satu syarat. Apa syaratnya? Dia itu harus punya hubungan dengan aku. Nah, dia itu pernah ada hubungan apa dengan aku? Maksudnya hubungan itu, dia tuh pernah, apakah dia pernah makan bersama dengan aku? Apakah dia pernah bersalaman dengan aku? Apakah dia pernah hadir di tempat majelis aku? Nah, terus temannya ini ingat, namanya dia bersahabat, dia kemana-mana berdua, dia tahu temannya ini nggak pernah yang namanya begitu-begitu. Dia tuh hampir nggak kenal sama orang-orang soleh. Nah, terus dia bilang nggak pernah, nggak ada masalah gitu-gitu. Pasti karena saya bersahabat. Nah, kalau segitu saya nggak bisa membantu, memberi syafaat, memberi pertolongan, kata si Abdul Qadir Jailani. Kan si Abdul Qadir Jailani ini bukan saja beliau bisa membantu orang yang tersiksa di kubur, menghidupkan orang di dalam kubur saja beliau punya kemampuan. Artinya beliau itu punya karamah, bukan mukjizat tapi karamah. Nah, jadi waktu dibilang Syekh Abdul Qadir Jailani saya tidak bisa membantu karena dia tidak punya hubungan apa-apa denganku, lalu temannya teringat bahwa waktu mereka berjalan-jalan di gurun pasir itu, dia melihat debu yang sangat banyak naik ke atas. Lalu sahabatnya yang sudah meninggal ini bertanya kepada sahabatnya yang satu ini, itu debu apa? Sangat ini apa, banyak sampai naik ke atas segala. Kata teman yang masih hidup ini, itu adalah debu bekas rombongannya si Abdul Qadir Jailani lewat. Wah, lalu dia bilang, wah hebat ya si Abdul Qadir Jailani itu, sampai punya rombongan sebesar itu, sampai debunya pun tidak terlihat sampai menutup pandangan kita. Wah, dia tuh disitulah ada rasa kagum dengan si Abdul Qadir Jailani, mengatakan, wah luar biasa si Abdul Qadir Jailani ini hebat, sampai begitu rombongan kudanya aja sudah luar biasa. Nah, disitulah, dengan rasa kagum itulah Syekh Abdul Qadir Jailani bisa memberi syafaat kepada sahabatnya yang mau meninggal ini. Nah, ini kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, nah itu namanya ada hubungan dengan aku. Dia pernah kagum dengan aku, artinya dia ada rasa suka lah, meyakini si Abdul Qadir Jailani ini adalah wali Allah yang luar biasa. Nah, didoakanlah oleh si Abdul Qadir Jailani bahwa agar temannya yang di dalam kubur ini lepas daripada siksa kubur. Wah, sudahlah pulanglah temannya. Setelah malam tiba, dia tertidur, dia mimpi lagi bersama dengan sahabatnya yang dikubur itu. Dia lihat sahabat yang di dalam kubur itu sudah tersenyum, gembira, dia tuh tenang, kuburnya itu sudah terang. Dia tuh, saya ini tadi kedatangan seorang aulia, dia itu mendoakan kepada Allah, sehingga saya merasakan di dalam kubur ini merasa tenang, lepas daripada siksa kubur, dan kubur saya terang dan lapang, artinya tambah luas, nggak sempit lagi. Nah, disitulah artinya dengan mengkagumi debunya si Abdul Qadir Jailani aja adalah suatu hubungan dengan seorang aulia itu kan, yang penting ada rasa cinta sedikit pun sudah luar biasa, apalagi kita cintanya tuh kepada aulia Allah itu full. Iya, full. Nah, jadi usahakanlah kita di hati ini supaya ada cinta dengan aulia. Nah, kenapa saya sarankan untuk kalau bisa berhadir di haulnya Abah Guru Sekumpul dengan niat yang bagus? Karena
Dengan hadir itulah nanti suatu saat kita di akhir kelak ibadah kita sudah diterima, karena ibadah kita yang entah bolong-bolong atau enggak khusyuk, atau kita ibadah-ibadah kita yang lain sudah enggak, ya namanya kita orang awam, ibadahnya kan sudah amburadul. Kita berharap ibadah itu untuk memasukkan kita ke dalam surga kayaknya nihil. Ya hanya satu lah kita harapan kita, yaitu kita berharap dengan syafaatnya orang soleh. Ya minta mendapatkan syafaatnya orang soleh seperti abah guru sekumpul. Nah kan nanti saat abah guru sekumpul di akhirat nanti berkata, kamu ada punya hubungan apa dengan aku, kita bisa menjawab dengan, aku alhamdulillah pernah hadir di haul pian. Nah bahasa Banjarnya kan. Nah itu satu poin yang besar buat kita di akhirat kelak. Iya, karena kan otomatis Rasulullah memberi mandat kepada abah guru sekumpul untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang dicintai, yang disayanginya, bahkan orang-orang yang menyayangi beliau. Nah disitulah memang kita ini harus punya satu poin buat mendapatkan keselamatan di akhirat. Soalnya jangan dianggap enteng kalau namanya di akhirat nanti di padang mahsyar itu luar biasa kita. Iya, itu sampai anaknya Rasulullah kan, Sayyidatina Fatimah Zahra itu kan bilang, pian pernah bilang bahwa di padang mahsyar itu semua orang tidak ada tertutup dengan kain, bahkan satu helai benang pun, artinya semua itu telanjang. Nah, gimana orang nanti melihat aurat-aurat saya? Kata Rasulullah, saking dahsyatnya di padang mahsyar ini, saking dahsyatnya orang tuh tidak sempat lagi memperhatikan orang lain. Dia tuh sangat ketakutan, sangat kebingungan, sangat pokoknya tidak ada lagi yang sempat untuk memandang orang lain. Karena saking dahsyatnya luar biasa, panasnya luar biasa, hausnya luar biasa. Semua bentuk manusia itu berbentuk aneh-aneh semua. Jadi nggak ada lagi yang sempat ada ibaratnya tuh nafsu, hawa nafsu atau itu timbul, nggak ada. Semua nggak ada, semua ketakutan. Nah disitulah kita pentingnya adanya yang pemilik syafaat ini, pemilik pertolongan. Jadi semoga saya doakan, mobil khusus orang Kalimantan Selatan ataupun orang yang ada dimanapun, agar bisa hadir di haulnya abah guru sekumpul dengan niat yang bagus. Semoga cerita ini ada sedikit manfaat, dan kita sebagai orang Kalimantan Selatan sangat bersyukur adanya abah guru sekumpul ini di Kalimantan Selatan, sehingga alhamdulillah Kalimantan Selatan selama ini aman, damai. Bahkan saya sering juga mendengar itu orang-orang yang pernah mengembara ke mana-mana itu kan, saya merasa tenang hanya di Kalimantan Selatan katanya. Nah itulah Kalimantan Selatan, kita sangat bersyukur agar kita dengan syukurnya kita ini mengucapkan syukur dari hati sampai ke mulut, karena Allah berjanji, barang siapa bersyukur atas nikmatku maka akan kutambah. Nah disitulah kita berharap dengan Allah tambah-tambah lagi nikmat kita di Kalimantan Selatan, dihadirkanlah sosok-sosok orang-orang yang soleh dan solehah, yang derajatnya bahkan kalau bisa lebih tinggi lagi. Nah nggak tahu itu, entah itu anak keturunan beliau atau siapapun kan, semoga kita pokoknya kita bersyukur lah. Kata abah guru sekumpul pun begitu, mengatakan kita tuh dengan syukurlah, makanya Kalimantan Selatan ini mendapatkan, pertama kita mendapatkan di sini kan orang besar, yaitu pemegang piala dunia lah ibaratnya itu kan. Setelah pemegang dunia kan gitu, kalau menurut runutannya kan Syekh Abdul Qadir Jailani, terus turun lagi ke Syekh Syaman Al-Madani, terus khalifah mutlaknya Syekh Syaman Al-Madani. Kita tahu kan daripada ribuan murid beliau Syekh Syaman Al-Madani itu
yang ibaratnya ya peringkat pertamanya ya Syekh Datuk kita, Syekh Arsyad Al-Banjari Kelampayan. Nah, alhamdulillah Syekh Arsyad, nah Kalimantan satu, terus dipegang lagi oleh Abah Guru Sekumpul. Nah jadi alhamdulillah pemegang Piala Dunia yang kedua kalinya lah Kalimantan Selatan memegang, punya orang yang luar biasa. Kita yakin, jangan ragu dengan kewalian beliau. Semoga kita diberikan hati untuk mencintai seorang orang kekasih Allah, aulia-aulia siapapun. Kita kalau mencintai seseorang yang kita cintai, orang soleh, tidak harus kita menghinakan orang lain. Nah, cuman kita harus punya pegangan, namanya kita orang awam. Saya merasa saya ini adalah orang awam, orang nggak ada apa-apa sama sekali. Satu-satunya jalan saya mendapatkan keselamatan hanya berharap dengan Abah Guru Sekumpul, karena saya yakin dengan beliau. Hakul yakin tidak mau, saya cuma satu warna saja, Abah Guru Sekumpul. Karena Abah Guru Sekumpul juga cuma satu warna, Rasulullah juga cuma satu warna, Allah Ta'ala. Jadi cukuplah saya cuma dengan Abah Guru Sekumpul. Saya tidak, bukan berarti saya tidak mau yang lain, saya tetap tabarukan dengan yang lain. Nanti saya menceritakan tentang kelebihan dan karomah beliau. Pernah nanti ada orang Batu Licin ini karena benci dengan foto beliau, dia tuh dengan seketika langsung mendapatkan balasan. Dan juga ada juga nanti cerita-cerita yang lain. Ada juga orang Batu Licin daerah sini dulu kualat juga, dia menjadi langsung gila atau DGJ seketika juga. Nah itu nanti saya ceritakan mungkin di video selanjutnya.